Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mulyati dengan NIM 208190039, jurusan Tadris Matematika Lokal 3B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang mana untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Kapita Selekta Matematika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randa Sunarto, MPD. Oke, pada hari ini kita akan membahas apa itu barisan aritmatika dan geometri, dan apa itu deret aritmatika dan geometri. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu di materi barisan. Nah, barisan ada dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, sebelumnya anak-anak di rumah harus tahu terlebih dahulu apa bedanya barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk barisan aritmatika didapatkan dari hasil penjumlahan ataupun pengurangan. Contohnya di sini ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. 2 ke 4 kira-kira perlu ditambah berapa ya? Ya, perlu ditambah 2. 4 ke 6 juga perlu ditambah 2. 6 ke 8 pun perlu ditambah 2. Karena barisan ini hasil penjumlahannya 2, maka barisan ini bisa dikatakan sebagai barisan aritmatika, di mana penjumlahannya 2, 2, 2. Nah, di sini ada A. A itu adalah sebagai awalan atau U1. Nah, di sini awalannya yaitu 2. Dan untuk B, B adalah sebagai bedanya. Bedanya ini didapat dari hasil pengurangan U2 dikurang U1, yaitu U2-nya adalah 4 dan U1-nya yaitu 2. Berarti 4 dikurang 2 hasilnya 2. Untuk rumus barisan aritmatika yaitu ada UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, anak-anak di rumah perlu tahu dulu apa sih fungsinya mempelajari barisan aritmatika? Ya, fungsinya untuk mempermudah anak-anak di rumah dalam menentukan syukur tertentu. Apabila ada suatu barisan yang seperti tadi, 2, 4, 6, 8, hanya sampai 4 nih. Nah, jadi anak-anak di rumah dipinta menuliskan atau menentukan suku ke 20 misalnya. Nah, tidak mungkin kan anak-anak di rumah menghitung secara manual, seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, ibu rasa itu cara yang kurang efektif. Untuk itu, anak-anak di rumah perlu mengetahui rumus barisan aritmatika. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, kita gunakan barisan yang sama ya, berarti 2, 4, 6, dan 8. Nah, yang ditanya yaitu suku ke 20. Nah, anak-anak di rumah dipinta menentukan suku ke 20 dalam barisan aritmatika yang ini. Maka dituliskan rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, N-nya itu yaitu yang ditanya 20, berarti kita tuliskan 20. Untuk A tadi sudah didapatkan yaitu 2 ditambah N-nya 20 dikurang 1, bedanya yaitu 2. Jadi 2 ditambah, nah di sini ada 20 dikurang 1 yaitu 19. Nah, biasakan dalam mengerjakan soal matematika, anak-anak di rumah perhatikan dulu bahwa di sini kan ada tanda kurung, berarti anak-anak di rumah harus menyelesaikan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Berarti 20 dikurang 1 yaitu 19. 2-nya kita turunkan. Nah, selanjutnya 2 ditambah, nah di sini 19 dan 2. 19 dan 2 ini karena terpisah dengan tanda kurung artinya dikali. Nah, anak-anak di rumah apakah masih ingat antara penjumlahan dengan perkalian? Dahulukan yang mana? Ya, betul sekali, dahulukan yang perkalian. Berarti 2 ditambah 38, hasilnya yaitu 40.
Selanjutnya yaitu barisan geometri. Nah, kalau tadi barisan aritmatika adalah barisan yang didapatkan dari hasil penjumlahan ataupun pengurangan. Untuk barisan geometri adalah barisan yang didapatkan dari hasil perkalian ataupun pembagian. Contohnya di sini ada suatu barisan yaitu 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan 1 ke 3 ini adalah hasil dari perkalian 3. 3 ke 9 juga hasil dari perkalian 3. 9 ke 27 ini juga yaitu hasil dari perkalian 3. Maka bisa kita pastikan bahwa barisan 1, 3, 9, 27 ini adalah barisan geometri. Untuk menentukan suatu suku tertentu ataupun suku ke N, rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, di mana A adalah sebagai awalan yaitu 1, karena 1 tadi merupakan suku pertama. R adalah rasio dengan rumus R sama dengan U2 dibagi U1 yaitu 3 dibagi 1 hasilnya 3, dan N adalah suku ke N yang akan kita cari nanti. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Kita menggunakan barisan yang sama ya, yaitu tadi 1, 3, 9, dan 27. Dan yang ditanya yaitu U7. Kita masukkan dulu rumusnya nih. Nah, rumusnya ada UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kita masukkan nilainya. A-nya yaitu 1 dikali R-nya yaitu 3, N tadi yaitu 7, berarti 7 dikurang 1. Nah, selanjutnya yaitu 1 dikali, di sini ada perpangkatan, berarti 7 dikurang 1 yaitu hasilnya 6. Nah, 3 dipangkat 6, 3 pangkat 6 yaitu hasilnya 729. Berarti hasil dari U7 adalah 729. Untuk materi selanjutnya yaitu kita ke deret. Nah, sebelum kita masuk ke materi deret, anak-anak di rumah perlu diketahui dulu apa perbedaan barisan dengan deret. Nah, barisan dia hanya menanyakan suku tertentu saja. Misal, suku ke-5, suku ke-7, suku ke-10, dan seterusnya. Tapi kalau deret itu biasanya menanyakan suatu jumlah dari beberapa suku. Misal, jumlah 10 suku pertama. Nah, berarti anak-anak di rumah harus menjumlahkan suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai 10 suku. Kebayangkan anak-anak di rumah menghitung satu persatu. Nah, makanya anak-anak di rumah perlu mempelajari deret. Nah, untuk yang pertama yaitu deret aritmatika. Sama seperti sebelumnya, aritmatika ini suatu barisan yang didapat dari hasil penjumlahan ataupun pengurangan. Bedanya dia menanyakan deret. Kenapa? Karena dia menanyakan 10 suku pertama. Nah, seperti ini. Contohnya 10 suku pertama. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus. Di sini ada SN sama dengan N per 2 dalam kurung kurawal 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali D. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini langsung kita masukkan saja nilainya. SN sama dengan N-nya berarti 10 ya. 10 dibagi 2 dikali A-nya yaitu 2 ditambah 10 dikurang 1, bedanya yaitu 4. Berarti 10 dibagi 2 yaitu hasilnya 5. Nah, di sini 2 dikali 2 yaitu hasilnya 4. Nah, untuk 10 dikurang 1 yaitu 9. 9 dan 4 ini diapakan, Bu? Kalau tidak ada operasinya, berarti 9 dan 4 ini kita kalikan. Berarti 9 dikali 4 hasilnya 36. Nah, selanjutnya 5. Nah, kita kerjakan dulu nih yang di dalam kurung kan. Berarti 4 ditambah 36 hasilnya 40. 5 dikali 40 yaitu 200. Untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada soal cerita yang mana biasanya anak-anak di rumah mau bab apapun kalau soalnya bentuk cerita sudah pusing duluan, ya kan? Terang-terang kali ini kita buat menjadi mudah.
Dimana kita pahami dulu maksudnya dari cerita ini. Berarti di sini ada, di dalam gedung pertunjukan terdapat 12 baris kursi. Baris pertama 10 kursi, baris kedua 12 kursi dan selalu bertambah 2 kursi setiap baris. Tentukan jumlah kursi. Kita masukkan dulu rumusnya. Di sini ada SN sama dengan N dibagi 2, kurung awal 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Kita masukkan. Nah, N ini adalah 12. 12 didapat dari tadi 12 baris kursi. Dibagi 2. Terus kita masukkan A-nya. A didapat dari baris pertama tadi. Baris pertama kan 10 kursi. Kita masukkan. Nah, berarti ditambah N-nya tadi 12 dikurang 1 B. Bedanya 2. 2 didapat dari, nah, di soal cerita di sini ada selalu bertambah 2 kursi setiap baris. Berarti bedanya yaitu 2. Nah, 12 dibagi 2 yaitu hasilnya 6. 2 dikali 10 yaitu 20. 12 dikurang 1 berarti 11. Dikali 2 berarti 22. Nah, selanjutnya 6, 20 ditambah 22 yaitu hasilnya 42. 6 dikali 42 hasilnya 252. Oke, selanjutnya kita masuk ke deret yang kedua, yaitu deret geometri. Sama seperti di penjelasan materi barisan, bahwa geometri itu adalah suatu barisan yang didapatkan dari hasil perkalian ataupun pembagian. Nah, bedanya dengan barisan, kalau barisan tadi dia menanyakan suku tertentu, sedangkan kalau deret dia menanyakan jumlah. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Nah, anak-anak di rumah bisa menggunakan rumus antara 1 dan 2. Nah, untuk rumus yang pertama yaitu ada SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, ini berlaku apabila R-nya lebih besar dari 1. Sedangkan yang kedua yaitu ada SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, ini berlaku apabila R-nya lebih kecil dari 1. Nah, kita menemukan istilah baru nih, yaitu R. R adalah rasio. Nah, rasio ini didapatkan dari hasil U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, ataupun U4 dibagi U3, dan seterusnya. Nah, anak-anak di rumah bisa menggunakan dua suku yang berdekatan, kemudian tinggal dibagi saja. Itulah yang dinamakan dengan rasio. Untuk selebihnya sama. Nah, untuk contoh yang tadi, kita cari dulu kan rasionya berapa. Nah, di sini sudah menuliskan bahwa rasionya U2 dikurang U1. Nah, U2-nya yaitu 6, U1-nya 3. Berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, berarti kita sudah bisa menentukan memakai rumus yang mana. Karena 2 ini yaitu lebih besar dari 1, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, kita masukkan rumusnya. SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, kita masukkan nilai A-nya yaitu 3. Untuk nilai R-nya, rasionya yaitu 2. N-nya yaitu 6. Berarti dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. Nah, selanjutnya 3, 2 pangkat 6 yaitu 64 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 yaitu 1. Nah, 3 dikali 63 berarti hasilnya 189. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.